Udah 16.07, mungkin bisa kita mulai aja nih pembelajarannya. Untuk memulai pembelajaran, mungkin aku sedikit kenalin Kak Rehan kali ya Kak gitu. Nah, Kak Rehan ini merupakan salah satu tutor Harun nih, Dek. Beliau juga berpengalaman banget di OSN. Terakhir, Kak Rehan merupakan medalis perunggu OSN Informatika, kemudian sekarang lanjut ke Sydney University ya, Kak, di Australia gitu. Nah, aku udah perkenalan, Kak Rehan udah perkenalan. Coba nih aku pengen dengar dari Angel, Rainer, Abdul, sama Gisel. Mungkin bisa nama sama kelas aja kali ya, Dek. Di kolom chat nggak apa-apa nih, sebelum lanjut ke pembelajaran dengan Kak Rehan. Oke, Angel kelas berapa Angel? Oke, kelas 10. Oh, baru banget nih Angel, masih banyak waktu nih buat ikut USN. Bisa 2 kali ya, kalau masih kelas 10, nanti kelas 11 juga bisa ikut USN lagi gitu. Oke, yang lain gimana? Oke, Rainer dari Jakarta, kelas 11. Dan ini wajib dimaksimalkan ya, Rainer, untuk OSN-nya gitu. Oh, Abdul. Terakhir nih, Gisela. Gisela gimana, Dek? Kelas berapa Gisela? Oh, Sulawesi paling jauh nih Gisela dibanding yang lain. Yang lain masih di Jawa, Gisela di Palopo, Sulawesi Selatan. Oke, welcome ya Angel, Rainer, Abdul, sama Gisela. Sekarang kita bisa langsung mulai aja nih pembelajaran dengan Kak Faisal. Silakan Kak Faisal untuk memulai pembelajarannya, Kak. Oke, halo. Maksud aku masuk kan? Masuk kok, Kak. Oke, oke. Jadi hari ini kita akan memulai penjelasan mengenai soal tryout kemarin. Aku pengen izin share screen ya teman-teman. Oke, ya. Teman-teman kalau misalkan ada soal yang pengen dibahas khusus, bisa langsung dikirim di message aja ya. Takutnya misalkan waktunya tidak cukup, soal-soal yang teman-teman request untuk bahas akan aku prioritaskan dulu. Oke, kita bahas dari soal pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, jika Pak Degrek ke kolam, maka bebek-bebek sedang bosan. Kemudian, bebek-bebek sedang bermain dengan ayam, atau bebek-bebek tidak sedang bosan. Pak Ganesh tidak membawa ayam, atau bebek-bebek tidak sedang bermain dengan ayam. Nah, jika hari ini Pak Ganesh membawa ayam, maka kesimpulan yang pasti benar adalah, di sini jawabannya adalah D. Kenapa bisa begitu? Nih, berdasarkan bahasan yang sudah aku tulis, kita misalkan masing-masing pernyataan dulu. Yang pertama, di bagian ini, eh, jika Pak Dengklek ke kolam, itu bisa kita misalkan P sebagai Pak Dengklek pergi ke kolam. Kemudian, bebek-bebek sedang bosan, kita misalkan dengan Q. Kemudian ada bebek-bebek sedang bermain dengan ayam, bagian sini, kita misalkan sebagai R. Bebek-bebek tidak sedang bosan, ini apa? Kok nggak kita misalkan di sini? Perhatikan bahwa di Q kita udah definisikan itu adalah bebek-bebek sedang bosan. Nah, jika itu kita negasikan atau kita bikin pernyataannya itu dibalik nilainya, maka kita akan mendapatkan bebek-bebek tidak sedang bosan. Atau dengan kata lain, ini sebenarnya adalah negasi dari Q. Ini tanda kayak bendera gitu, itu adalah simbol dari negasi. Terus kemudian, Pak Ganesh tidak membawa ayam. Itu kita definisikan sebagai P. Nih, yang ini. Atau bebek-bebek tidak sedang bermain dengan ayam. Bebek tidak sedang bermain dengan ayam ini apa? Sama kayak tadi. Ini sebenarnya adalah negasi dari R. Di sini kan R udah ada ya. Nah, maka pernyataan-pernyataan di atas dapat dibuat menjadi seperti ini. Jika Pak Dengklek ke kolam, maka bebek-bebek sedang bosan. Pak Dengklek kita definisikan di awal tadi sebagai P. Kemudian bebek-bebek sedang bosan, tadi kita definisikan sebagai Q. Maka kita bisa tulis dia sebagai P maka Q. Kemudian yang kedua, bebek-bebek sedang bermain dengan ayam atau bebek-bebek tidak sedang bosan. Bisa kita misalkan sebagai R atau not Q atau negasi dari Q. Nah,
R atau negasi dari Q. Nah, perhatikan bahwa ada suatu hal penting yang bisa kita perhatikan di sini. Bahwa bentuk implikasi atau jika maka, yaitu P maka Q, misalkan ya, itu ekuivalen atau bernilai sama dengan negasi dari P atau Q. Jadi bentuk ini bisa kita ubah seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Bentuk kayak gini, yang negasi dari P atau Q, bisa kita ubah menjadi jika P maka Q. Nah, menggunakan logika itu, kita bisa mengubah pernyataan kedua ini. Pernyataan kedua adalah R atau negasi dari Q. Berdasarkan sifat logika itu ada yang namanya sifat komutatif. Maka kita bisa putar dia, kayak komutatif di aljabar lah. A plus B sama dengan B plus A, bisa kita balik juga. Maka R atau negasi dari Q bisa kita balik sebagai negasi dari Q atau R. Yang bisa kita tulis sebagai berdasarkan ini penjelasan dari bentuk ekuivalen dari implikasi, maka kita bisa tulis negasi Q atau R sebagai jika Q maka R. Kemudian jika kita lakukan hal yang sama juga untuk pernyataan yang terakhir, yaitu S atau negasi dari R, kita balik lagi berdasarkan aturan apa tadi aku bilang komutatif. Terus habis itu kita ubah lagi bentuknya menjadi bentuk implikasi menjadi jika R maka S. Nah, jika menggunakan hypothetical syllogism, hypothetical syllogism itu apa? Hypothetical syllogism intinya seperti ini. Jika ada pernyataan P maka Q sebagai premis pertama dan ada pernyataan Q maka R sebagai premis kedua, maka bisa kita simpulkan jika P maka R. Ya, intinya kayak kita cuma nyambung-nyambungin gitu lah. Nah, berdasarkan hypothetical syllogism ini, kita bisa bikin, aduh, bentar guys. Up, kita masukin satu halaman baru. Terus kita up, copy image. Tidak ada copy. Wait, wait, up, copy. Ya, pokoknya kalau misalnya kita tekan ke bawah sini, kita tuh bisa bikin jadi ini. Buat P1, kita tadi kan bikin jika P, maka Q. P2, kita tadi bikin jika Q, maka R. Kemudian yang terakhir, P3 adalah jika R, maka S. Maka bisa kita simpulkan berdasarkan tadi hypothetical syllogism, kita bisa bikin dia sebagai jika P, maka S. Atau kesimpulan yang pertama adalah jika Pak Dengklek kolam, Dengklek ke kolam, maka S, apa itu S tadi? Pak Ganesh tidak membawa ayam. Ganesh tidak bawa ayam. Ini kesimpulan pertama. Nah, berdasarkan pernyataan yang terakhir, kita tahu bahwa hari ini Pak Ganesh bawa ayam. Pak Ganesh bawa ayam, kan jadi kita udah bikin S itu adalah, nih, S itu Pak Ganesh tidak bawa ayam. Berarti Pak Ganesh bawa ayam itu ekuivalen dengan negasi dari S. Nah, bentuk lain yang perlu kita ketahui di sini adalah namanya negasi dari implikasi. Apa tuh negasi dari implikasi? Negasi dari implikasi adalah bentuk negasi dari jika P maka Q itu adalah jika tidak Q maka tidak P. Nah, menggunakan bentuk kayak begini, kita bisa bikin karena kita udah tahu nih kan jika P maka S. Cuman pernyataan yang terakhir adalah tidak S atau negasi dari S. Maka ini bisa kita balik, yaitu ekuivalen dengan set tidak S maka tidak P.
Yang tidak S ini adalah Pak Ganesh bawa ayam. Maka kesimpulannya adalah tidak P. Apa itu tidak P? P tadi adalah Pak Dengklek kolam. Berarti tidak P adalah Pak Dengklek tidak ke kolam. Maka berdasarkan itu jawabannya adalah D. Pak Dengklek tidak ke kolam. Oke, sampai sini jelas guys? Kalau jelas riak jempol, riak jempol. Oke, mantap, mantap guys, mantap guys. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Ini bakal aku lihat nggak ya? Mau apa aja deh. Nah, 2. Sebuah toko kue, ini mending kita pakai ini aja. Copy image. Yap. Sebuah toko kue menjual 4 jenis kue, yaitu cheesecake, brownies, banana cake, dan juga sponge cake. Nah, toko kue tersebut merupakan toko kue yang terkenal, sehingga seluruh jenis kue tersebut memiliki stok yang tidak terbatas. Maksudnya apa? Jadi cheesecake itu kita bisa pesan sebanyak tak hingga. Cheesecake sama dengan tak hingga. Jelek banget. Udah, biarin. Terus brownies juga sebanyak tak hingga. Kemudian banana cake juga sebanyak tak hingga. Dan juga sponge cake sebanyak tak hingga. Atau kita bisa pesan sebanyak berkali-kali mungkin yang kita inginkan. Nah, hari ini Ahmad sedang berulang tahun. Oleh karena itu, ia bakal mentraktir teman-temannya. Setiap teman-temannya boleh memesan 6 buah kue dan pasti bakal memesan 6 buah kue. Nah, karena beberapa temannya sangat menyukai rasa-rasa tertentu, suatu pesanan kue bisa berisi beberapa kue dengan jenis yang sama. Contohnya, misalkan kayak ada orang namanya si B yang merupakan temannya si Ahmad. Si B mesen 3 cheesecake, terus abis itu 2 brownies, dan juga 1 sponge cake. Jadi dia nggak mesen banana cake sama sekali. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian Ahmad, tapi penasaran, berapakah jumlah teman minimal yang harus ia traktir agar dijamin setidaknya terdapat 2 orang yang memesan hal yang sama dan tepat sama. Maksudnya tuh gimana? Misalkan kayak tadi, si B mesen 3 cheesecake, 2 brownies, dan 1 sponge cake. Nanti misalkan ada teman lagi namanya si Z. Si Z mesen hal yang sama juga. Dia mesen 3 cheesecake, 2 brownies, dan 1 sponge cake. Jadi jenisnya harus sama dua-duanya, dan jumlahnya juga harus sama dua-duanya. Nah, si Ahmad penasaran berapa banyak teman minimal yang harus dia undang supaya dijamin hal yang kayak begini pasti terjadi. Atau dengan kata lain, ada 2 temannya, setidaknya ada 2 temannya yang pasti memesan hal yang sama. Nah, perhatikan bahwa setiap kali ada soal kayak begini nih, perkataannya setidaknya terdapat 2 orang atau berapapun orang yang memesan hal yang tepat sama, bisa dijamin 99% ini adalah soal namanya PHP. Apa itu PHP? Pigeonhole Principle. Apa yang dimaksud dengan pigeonhole principle? Ini sedikit selingan kecil, yaitu pigeonhole principle bunyinya bunyinya sederhana banget. Udah, kan? Yap, nih. Apabila terdapat N kandang dan N+1 burung merpati, maka dijamin terdapat setidaknya 1 kandang yang berisi 2 burung merpati. Maksudnya gimana? Let's say, misalkan, N di sini kita punya 3 buah kandang dan ada 4 buah burung merpati. Nah, kita mau memasukkan burung merpati ini ke tiap kandang. Kita masukin yang ini ke sini, ini udah nggak ada. Kita masukin yang ini ke yang tengah, terus kita masukin yang ini ke yang ketiga.
Nah, yang keempat ini, dimanapun dia dimasukin, bakal dijamin memenuhi pigeonhole principle, yaitu ada satu kandang yang pasti terisi oleh dua buah ekor merpati. Yang dimasukin ke sini berarti kandang ini jadi ada dua. Masukin ke sini ada dua. Masukin ke sini ada dua. Terus gunanya apa? Nah, ini bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Yaitu, pertama-tama kita harus mencari dulu N-nya ini berapa? Berapa banyak kandang yang harus kita siapkan? Baru habis itu kita cukup cari N plus satunya. Nah, mencari banyaknya kandang adalah mencari berapa banyak kemungkinan pesanan berbeda yang bisa dipesan oleh teman-temannya si Ahmad. Aku tulis deh, biar agak jelas. Berapa banyak pesanan berbeda yang mungkin dipesan oleh teman-teman Ahmad. Ini adalah N yang perlu kita cari. Nah, gimana cara mencari nilai N tersebut? Cara mencari nilai N tersebut, kita bisa menggunakan suatu prinsip yang namanya eh, stars and bars atau bintang dan garis. Stars and bars itu dia gunanya untuk menghitung banyaknya susunan berbeda. Sorry, ini aku bahas ini. Banyaknya cara memasukkan N buah buah ke buah kantong. Yang lebih jelasnya gimana bakal dibahas di eh, kelas nanti materi. Jadi inti dari stars and bars adalah jika terdapat n buah bola dan k buah kantong, maka rumusnya adalah n plus k min 1 kombinasi k min 1. Yang mana sudah ditulis di sini. Nah, berdasarkan eh, stars and bars itu, kita tahu bahwa banyaknya stars adalah total kue yang dipesan, yaitu 6. Atau 6 itu adalah N di sini. Dan banyaknya bars atau nilai dari K di sini, di sini. N sama dengan banyaknya stars. Sama dengan banyak pesanan. Kok banyak pesanan apa ya? Oke. Ya, banyak kue yang dipesan. Sama dengan 6. Terus K sama dengan banyaknya menu. Berdasarkan stars and bars, kita bisa bikin dia adalah 6 plus 4 min 1 kombinasi 4 min 1. Atau 6 plus 4, 10. 10 min 1 berarti 9 kombinasi 3. Berapa kan 9 kombinasi 3? 9 kali 8 kali, sorry. 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 9 minus 3 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial, 6 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kalikan 6 faktorial. Ini kita coret, ini coret. 3, coret 3-nya hilang. 2 ke sini 4. Lalu dengan 12 kali 7 sama dengan 84. Apa itu 84? 84 adalah ini. N yang kita cari sama dengan 84, yaitu banyaknya pesanan berbeda yang bisa dipesan oleh teman-temannya si Ahmad. Nah, karena kita pengen mencari N plus 1 atau burungnya tuh harus satu lebih banyak dari kandangnya. Atau dengan kata lain, banyak temannya harus lebih banyak satu orang dari banyaknya kemungkinan pesanan berbeda.
Maka jawabannya adalah 84 plus 1 atau 85. Yap, maka jawabannya adalah B. Sini. Oke, sampai sini penjelasan mengenai stars and bars apakah sudah jelas? Kalau jelas, respon jempol lagi guys. Oke, mantap. Kalau misalkan ada soal yang kalian ingat dan pengen dibahas langsung, bisa dikirim di chat ya guys. Belum takut gak keburu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini kita move up. Ini juga move up. Ya, soal nomor 3. Suatu hari, Thomas Shelby mendapat surat dari temannya Elvis Solomons. Di surat itu tertulis, datanglah ke London pada hari ke 2026 pangkat 2026 kali 727. Setelah hari ini akan ada perundingan rahasia di London. Nah, Thomas ingin mengosongkan jadwalnya pada hari itu. Jika hari ini adalah hari Minggu, maka kapankah perundingan rahasia tersebut akan terjadi? Mungkin kalian kalau misalkan baca soal ini bakal mikir kayak 2026 pangkat 2026 itu berapa luar biasa besar pastinya. Ya, jelas. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah kalian gak usah ngitung semuanya. Perhatikan bahwa kita di sini menggunakan modulo dari 7. Modulo merupakan sisa bagi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, let's say, up, insert page. Let's say kita mau cari nilai 10 modulo 7. 10 dibagi 7 adalah bisa kita tulis sebagai 10 sama dengan 7 dikalikan 1 ditambah dengan 3. Apa itu 3? 3 adalah sisa bagi dari 10 dibagi 7. Kan kita nggak bisa ngebagi 10 dengan 7 ya, pasti ada sisanya. Nah, sisa dari bagi itu disebut dengan modulo. Makanya di sini 10 mod 7 itu kongruen dengan 3. Kenapa 3? Ya karena seperti yang tadi udah aku jelaskan. 10 dibagi 7 bakal menyisakan sisa bagi yaitu 3. Nah, ada suatu hal unik dari modulo, yaitu nilai dari modulo pas misalkan kayak mod 7, hasilnya itu pasti antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dia nggak mungkin lebih dari itu. Nah, menggunakan fakta ini, kita bisa tahu bahwa hasilnya itu pasti cuma antara 0 sampai 6. Nah, jika fakta ini kita gabungkan dengan beberapa teorema-teorema penting berkaitan dengan namanya aritmetika modulo, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan sangat mudah. Nih, soal ini dapat kita tulis ulang menjadi yaitu 2026 pangkat 2026 modulo 7 dikali 720 modulo 7 modulo 7. Maksudnya apa? Ini kok bisa jadi kayak begini, Bos? Nah, caranya adalah A kali B modulo 7 itu bisa kita tulis ulang sebagai A mod 7 dikalikan dengan B mod 7, terus kita kasih tutup kurung lagi di luar mereka semua, kita modulo lagi mereka sama 7. Nah, menggunakan kayak gitu, kita bisa seakan-akan mecah angka yang gede ini menjadi dua buah soal yang berbeda yang bakal kita pecahkan satu persatu. Yang pertama, kita bakal menyelesaikan 720 modulo 7. Nah, 720 ini adalah 6 faktorial. Wow, nggak wow juga sih soalnya. Ya sudah. Nah, perhatikan bahwa 1720 sama dengan 6 faktorial. Nah, menurut Wilson's theorem, siapa sih Wilson ini dan apa yang dia bilang? Nah, si Wilson theorem ini bilang jika P min 1 faktorial dimodulo dengan P, maka hal itu akan menghasilkan atau kongruen dengan P min 1. Nah, untuk suatu P bilangan prima. Untungnya di sini 7 merupakan bilangan prima. Maka kita tahu bahwa 720 itu kongruen dengan 6 faktorial. Yang mana berdasarkan Wilson's theorem, 6 faktorial modulo 7, nih di sini ya, itu kongruen dengan 6 mod 7.
Dan kita selesai. Untuk satu sisi ini, kita udah selesai. Udah nggak perlu kita perhatiin lagi. Ini hasilnya adalah 6. Terus lanjut kita bahas yang satunya lagi, yaitu 2026 pangkat 2026 modulo 7. Nah, menurut Fermat's Little Theorem atau teorema kecil Fermat, kita tahu bahwa A pangkat P min 1 itu kongruen dengan 1 modulo P untuk suatu P bilangan prima. Biar aku lupa nulis. Untuk P bilangan prima. Nah, oleh sebab itu kita bisa nulis 2026 itu bisa kita pecah menjadi 6 dikalikan 337 plus 4. Yang mana, kayak di sini bisa kita tulis nih, 2026 sama dengan 2026, 2026 pangkat 2026, sini bisa kita pecahkan sebagai 2026 pangkat 6 kali 337 ditambah 4. Berdasarkan beberapa manipulasi eksponen, bisa kita dapatkan kayak gini. 2026 pangkat 6 yang dipangkatkan dengan 337. Kenapa? Karena A pangkat B kali C itu sama dengan A pangkat B pangkat C kayak gini. Dikalikan 2026 pangkat 4. Yang mana 2026 ini karena ini nih bagian ini berdasarkan Fermat's Little Theorem yang tadi A pangkat P min 1 mod P itu kongruen dengan 1 mod P, maka ini semua bisa kita kecil jadi ini cuma jadi 1 pangkat 337. Selanjutnya kita tinggal ngitung yang ini 2026 pangkat 4 mod 7. 2026 bisa kita modulo dulu. Nah, ada fakta yang menarik lagi nih. Kita bisa bikin kayak A pangkat C mod P itu bisa kita bikin jadi A mod P pangkat C, terus kita modulo P lagi. 2026, kalau kita modulo dengan 7, hasilnya adalah 4. Sehingga kita cukup perlu ngitung 4 pangkat 4 modulo 7. Yang mana 4 pangkat 4 itu cuma 256. Bisa kita hitung manual di Kotret. Nah, 256 modulo 7 kita dapatkan adalah 4 modulo 7. Nah, kita udah dapat nih 720 mod 7 itu kan 6. Terus 2026 pangkat 2026 mod 7 itu kan 4 ya. Ya udah tinggal kita gabungin nih. Gabungkan keduanya. Yaitu sama dengan 4 kali 6 modulo 7. Atau 4 kali 6, 24. Di sini 4 kali 6 kongruen dengan 24 mod 7. 24 mod 7 adalah 3. Maka jawabannya adalah 3 hari setelah hari Minggu. Kapan aja 3 hari setelah hari Minggu? Berarti kan ada Senin, terus Selasa, terus Rabu. Maka jawabannya adalah hari Rabu. Jawaban yang benar adalah C. Penjelasan buat soal nomor 3 ini apakah jelas? Jelas, mantap. Oke, nomor 4 ini soal peluang menggunakan apa namanya deret geometri tak hingga. Mau dibahas atau nggak usah dibahas, guys? Mengingat waktu kita cukup terbatas ya. Dibahas, oke, dibahas saja. Oke, soalnya aku yakin kalian semua sudah pernah baca. Intinya adalah si Luffy dan Imu bakal bermain sebuah permainan di mana mereka akan melemparkan sebuah dadu. Nah, dadu itu perhatikan bahwa peluang munculnya satu angka dalam suatu dadu bermata 6 yang adil, maksudnya tidak dicurangin atau apa-apa, itu pasti 1/6. Maka di sini kita bisa eh kapan sih Luffy menang? Luffy menang tuh jika pada mata dadu yang pada giliran dia ngelempar dadu muncul mata dadu angka 6. Sedangkan kalau si Imu, dia menang ketika mata dadu yang dilempar menunjukkan angka 1. Nah, kita bisa seakan-akan mensimulasikan gimana alur pertandingannya. Nah, Luffy menang pada putaran pertama. Dia melempar dadu, langsung muncul angka 6. Berarti kan peluangnya cuma 1/6. Peluang menang Luffy di putaran pertama adalah 1/6. Peluang pada putaran kedua, Luffy lempar pertama kali, muncul semua angka selain angka 6. Berarti ada kemungkinannya adalah 5/6.
Kemudian Imu ngelempar juga supaya kita, karena kita penasaran nih peluang menangnya Luffy doang, berarti si Imu pas giliran dia lempar harus kalah. Berarti peluang dia kalah juga sama 5/6. Terus abis itu Luffy ngelempar lagi nih, udah putaran kedua kan. Maksud putaran kedua apa? Luffy udah kalah sekali, Imu udah kalah sekali. Kita anggap itu suatu satu ronde. Nah, kita main di ronde kedua nih, putaran kedua. Luffy ngelempar dadu lagi, langsung muncul angka 6. Peluangnya berapa? 1/6. Maka peluang Luffy kalau menang di putaran kedua adalah 5/6, yaitu dia harus kalah dulu pas giliran dia pertama kali, terus kali 5/6 lagi, yang ini, yaitu pas si Imu ngelempar juga dia harus kalah, terus abis itu dikalikan 1/6. 1/6-nya adalah Luffy ngelempar terakhir kali, dia menang. Peluang menang putaran ketiga, sama juga. Luffy kalah pertama, 5/6, Imu kalah pertama 5/6, Luffy kalah kedua 5/6, Imu kalah kedua kali 5/6 juga. Terus habis itu Luffy harus menang ke tiga kalinya, yaitu 1/6. Peluangnya ya bisa kita hitung jadi totalnya 625 per 7.226. Nah, kita bisa perhatikan suatu fakta yang unik nih di sini. Bahwa pada setiap putaran, itu tuh kayak kita bakal mengalihkan peluang menangnya si Luffy dengan 5/6 kuadrat. Dari mana 5/6 kuadrat? Yaitu Luffy kalah sekali, terus Imu juga kalah sekali. Ini nih, Luffy kalah yang di sini, terus Imu kalah di sini. Ini kan kayak ini putaran pertama, terus ini putaran kedua. Yang ini putaran ke terakhirnya, itu putaran ketiga. Maka itu tuh bisa kita misalkan sebagai sesuatu yang kelihatan familiar banget dan yang kita sering lihat di materi SMP, yaitu suatu deret geometri atau suatu barisan geometri dengan rasio 5/6 pangkat 2 atau 25/36, dan A atau kayak peluang menangnya Luffy yang di putaran terakhirnya yaitu 1/6. Dapat dari mana 1/6? Kita lihat bahwa di putaran pertama, kalau Luffy menang di putaran pertama, Luffy cukup melempar dadu sekali, langsung muncul angkanya. Berarti kan peluangnya itu adalah 1/6. Nah, terus rasionya dapat dari mana? Ya, sesuai yang tadi udah aku jelaskan. Terus perhatikan bahwa di soal dijelasin bahwa mereka akan terus-menerus bermain sampai ada yang menang. Maka peluang kemenangan Luffy adalah jumlah dari peluang kemenangan Luffy di tiap putaran. Misalkan PX, sorry sorry guys. PX adalah peluang menangnya Luffy di putaran ke X dan PL adalah peluang menangnya Luffy keseluruhan. Maka nih peluang menangnya adalah P1 ditambah P2 atau peluang Luffy menang putaran pertama ditambah peluang Luffy menang putaran kedua tambah putaran ketiga dan seterusnya sampai tak hingga kan. Ini penjumlahan semua kan tadi aku udah bilang kan. Peluang menang Luffy di tiap putaran itu bisa kita misalkan sebagai suatu barisan geometri. Berarti karena kita menjumlahkan suatu barisan geometri sampai tak hingga, itu bisa kita bilang sebagai deret geometri tak hingga. Untungnya pada setiap putaran, setiap tambahan putaran, peluangnya Luffy bakal semakin mengecil, mengecil dan terus mengecil. Jadi misalnya awalnya dia menang 1/6 peluangnya. Kita bikin sini. Ini P1. Terus setelah itu jadi berapa? 25/216, yang mana itu lebih kecil dari 1/6. Terus habis itu ngecil lagi jadi 625/7226. Mengecil, 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 terus mengecil. Jadi peluangnya makin lama bakal makin kecil sampai itu kayak jika dijumlahkan tuh irrelevant atau tidak penting lah. Nah, menggunakan fakta itu kita bisa menggunakan rumus deret geometri tak hingga. Nah, karena nilai dari rasio kita adalah di antara 1 dan -1 atau 25/36 kan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. PL sama dengan A per 1 min R, di mana A-nya ini sama dengan 1/6 dan R-nya adalah 25/36. Terus ya udah tinggal kita masukin 1/6 per 1 min 1 dikurangi dengan 25/36 sama dengan 1/6 per 11/36 sama dengan 6/11. Maka jawabannya adalah A. Oke, untuk soal ini apakah jelas guys? Kalau jelas thumbs up.
Mantap. Oke, nomor 5 ini prinsip inklusi eksklusi biasa. Harusnya cukup mudah ya. Aku skip sedikit. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah suatu soal kombinatorika yang menurutku cukup tricky. Kenapa? Karena aku juga pas awal pertama kali dapat soal kayak gini, aku salah kerjain. Oke, jadi intinya adalah dari sebuah deck berisi 32 buah kartu, kita mau ngambil 5 buah kartu berbeda sehingga ada 5 gambar kan ada 4 gambar kan dalam sebuah kartu remi, yaitu hati, terus diamond gini ya, yaitu wajik, terus sekop yang kayak gini, aduh jelek banget. Terus yang terakhir ada keriting. Hup, 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 hup. Ya, pokoknya inilah. Karena ada 4 buah gambar itu. Sehingga dijamin semua gambarnya pasti munculnya cuman sekali. Eh, wajib muncul setidaknya sekali. Nah, di soal ditanyakan berapa banyak susunan atau berapa banyak kemungkinan pembagian 5 kartu yang mungkin. Nah, cara ngitungnya gimana? Nih, cara ngitungnya adalah yang pertama, dari 4 buah gambar ini, kita bakal pilih eh, gambar mana yang mau kita munculin 2 kali. Maksudnya gimana? Maksudnya kan, misalkan kita mau bagiin 5 buah kartu kan gini. Yang pertama misalkan udah ada hati, terus yang kedua udah ada wajik, terus udah ada sekop, terus udah ada keriting. Nah, yang terakhir ini mau gambar apa? Nah, cara buat milih gambar buat kartu terakhir ini ada sebanyak 4C1, yang mana itu cuma 4. Terus setelah kita milih gambarnya apa, berarti kan gambar yang dipilih itu bakal kita keluarkan 2 buah kartu ya dari gambarnya. Maka banyaknya cara adalah 8C2 cara. Terus karena kita udah milih 2 buah kartu, berarti kita tinggal milih 3 buah kartu lagi dari tiap sud atau dari tiap gambarnya. Berarti itu adalah 8C1 dikalikan 8C1 kalikan 8C1, yaitu 8 pangkat 3. Sehingga banyaknya cara yang mungkin adalah 8 pangkat 3 kali 8 pangkat kali 4 kali 8C2. Kenapa aku bilang ini soal yang tricky? Karena mungkin bakal ada yang refleks langsung pengen jawabnya ini. 8 pangkat 4 dikalikan 28C1, yaitu kita pilih satu kartu dari apa namanya, gambar apapun, misalkan kayak 5 hati, terus habis itu kita nanti dapat 6 wajik, terus habis itu 7 apa namanya, 7 sekop, terus habis itu nanti kita dapat kartu keempat adalah 8 keriting. Nah, terus kartu yang terakhir ini, ya udah kita tinggal pilih randomly kartu apapun. Cuman itu salah. Kenapa salah? Misalkan di sini munculnya adalah 10 hati. Nah, tapi di kasus yang lain, bisa jadi 10 hatinya udah muncul di depan. Jadi, misalkan dalam pembagian row itu, pembagiannya kayak gini. Nanti 10 hati, 6 wajik, 7 sekop, terus 8 rating. Nah, yang di sini baru 5 hati. Mungkin kelihatannya kayak urutannya berubah. Cuman sebenarnya kartu yang dibagikan tuh intinya sama. Nah, karena kartu yang dibagikan sama, ada hal yang namanya disebut double counting atau 2 hal yang seharusnya udah pernah kita hitung atau itu jadi sebenarnya satu hal yang sama, cuman kita hitung sebagai 2 hal yang berbeda karena kesalahan kita. Nah, makanya dengan menggunakan cara yang tadi udah aku jelasin, jawabannya bukan B, tapi jawabannya E, yaitu 8 pangkat 3 kalikan 4 kalikan 8C2. 8 pangkat 3 yaitu kita milih eh, satu kartu dari 3 buah sud, terserah kita maunya apa. Terus kemudian 4 kali 8C2 adalah kita pilih sudnya itu apa yang mau kita keluarin 2 buah kartu. Terus habis itu kalau kita udah milih shootnya, yaitu dari ada 4 contoh shoot kan, hati, wajik, sekop, sama keriting, itu kita pilih satu dari semuanya, yaitu ada 4 kemungkinan. Terus habis itu tinggal kita kalikan dengan 8 kombinasi 2.
Itu dari 8 kartu yang ada, kita pilih 2 buah kartu. Oke, untuk di sini soal nomor 6 apakah jelas? Oke, mantap, Rainer, mantap, Angel. Ups. Nomor 7, 7 ini adalah derangement. Ini soalnya soal bagus sih. Tapi aku coba nanti akan kubahas di soal terakhir ya. Kemudian nomor 8 revolusi. Kalian ada soal tertentu yang mau dibahas nggak guys? Atau kayak ya udah kita coba aja dari atas sampai bawah. Terus kalau waktunya nggak cukup ya ya sudah kita cukupkan gitu. Kalau ada soal kalau kita mau lanjut berdasarkan urutan aja, riak jempol guys. Wih, oke, siap. Oke, soal nomor 7 ini adalah soal derangement permutasi. Ini soal OSK 2007, OSP 2017 kalau nggak salah. Nah, jadi pada sebuah papan catur berukuran 8 kali 8 akan diletakkan 8 benteng putih dan 8 benteng hitam. Sedemikian sehingga benteng berwarna sama nggak boleh ada di baris yang sama ataupun kolom yang sama. Maksudnya gimana? Kayak gini nih. Jadi kan ini benteng hitam semua nih. Nah, dia nggak boleh ada di baris yang sama. Jadi nggak boleh ada benteng hitam. Misalkan kita udah meletakkan di sini, kita nggak boleh ada benteng hitam lain misalkan di sini. Itu nggak boleh. Nah, terus habis itu kita pengen meletakkan ya udah 8 benteng hitam dan 8 benteng putih, nggak boleh ada benteng berwarna sama di baris ataupun kolom yang sama. Terus tidak ada petak yang boleh diisi lebih dari satu benteng. Berapa banyak susunan yang mungkin berdasarkan syarat tersebut. Nah, caranya ini gimana? Pertama-tama kita pilih dulu kita mau meletakkan benteng yang mana, benteng hitam ataupun benteng putih. Let's say di sini kita pilih benteng hitam dulu yang mau kita letakkan. Terus kita bakal susun sedemikian rupa sehingga dijamin nggak ada yang tadi udah jelasin di soal ya, nggak ada benteng warna sama di baris yang sama maupun di kolom yang sama. Jadi, sorry, banyaknya cara buat ngelakuin hal tersebut adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini agak nutup kan ya udahlah nggak apa-apa. Jadi misalkan kita taruh benteng pertama kita di sini. Berarti kan ini udah nggak boleh kita isi, ini juga nggak boleh kita isi, terus ke bawah ini nggak boleh kita isi. Berarti buat di baris kedua tersisa 7 buah posisi yang bisa kita simpan benteng kita. Misalkan kita simpan di sini, ini nggak boleh tertutup, nggak boleh diisi, ini nggak boleh diisi, ini juga nggak boleh diisi. Berarti buat benteng berikutnya terdapat 6 cara buat 6 posisi yang mungkin buat kita nyimpan benteng kita. Terus kayak gitu sampai bawah. Berarti banyaknya cara buat menyusun benteng, buat meletakkan benteng hitam ini ada sebanyak 8 faktorial. Nih, banyaknya cara untuk menyusun 8 benteng tersebut adalah 8 faktorial. Itu terdapat 8 cara untuk memilih kolom pertama, terus habis itu 7 cara memilih kolom kedua, memilih benteng kedua, dan berikutnya lagi. Terus habis itu, kita udah nyusun nih benteng hitamnya. Berarti kita tinggal nyusun benteng putihnya. Nah, gimana cara kita menyusun benteng putihnya? Let's say, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita menyimpan benteng putih di tempat benteng hitam. Jadi kita simpan benteng putih di sini, benteng putih lagi di sini, terus di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, setelah kita menyimpan benteng hitam di situ, dijamin berarti sekarang, sorry, meletakkan benteng putih di tempat benteng hitam, dijamin berarti sekarang benteng putih udah valid dong ya. Kayak susunannya benteng putih udah valid. Maksudnya valid apa? Gak ada benteng putih yang sama di kolom yang sama, dan gak ada benteng putih yang sama di barisan yang sama. Cuman,
Tadi di soal kan udah dijelasin bahwa kita itu nggak boleh ngeletakin dua buah benteng di satu petak yang sama. Berarti kita harus mengacak. Tapi acakannya ada suatu syarat khusus, yaitu dia nggak boleh nempatin tempat asalnya. Maksud tempat asalnya gimana? Jadi pertama-tama, kan tadi aku udah bilang kan, kita bakal menyimpan semua benteng putih di tempatnya benteng hitam. Itu kita definisikan sebagai tempat asal buat si benteng putih. Nah, selanjutnya kita bakal mengacak semua benteng putih itu sedemikian sehingga nggak ada benteng putih yang menempati tempat asalnya. Jadi benteng putih yang ini bisa di sini, dia bisa di sini, 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 bisa di sini. Yang penting dia nggak ada di posisi awal. Yang bawah juga sama. Pokoknya kita melakukan acak itu semua. Karena di awal tadi aku udah bilang bahwa susunan benteng putih sekarang udah valid, maka dengan acakan manapun, dijamin susunan benteng putihnya pasti tetap valid. Nah, cara buat ini agak ribet emang. Cuman, iya betul. Susunan manapun buat benteng putihnya kalau diacak, jamin dia tetap valid. Kenapa begitu? Karena kita ngacaknya ini nggak kayak sembarangan. Jadi kayak nggak berarti benteng putih nanti kita simpan di sini, terus nanti ada benteng putih lain yang ada di sini. Enggak. Jadi kita acak sedemikian sehingga dia nggak balik ke tempat awal dan dia tetap merupakan permutasi yang valid. Itu menggunakan apa? Yaitu menggunakan yang namanya derangement. Derangement itu apa? Derangement, ini si derangement aku udah nulis. Nih, derangement. Derangement ini sesuai dengan yang tadi aku udah jelasin, yaitu banyaknya permutasi n benda sehingga nggak ada yang balik ke posisi awal. Itulah derangement. Nah, derangement itu maksudnya apa? Itu kita simpulkan sebagai DN. DN atau derangement dari N. Bisa juga kita tulis sebagai N kebalikan dari faktorial ya. Kalau N faktorial kan gini. Nah, kalau derangement itu tanda serunya di depan. Rumusnya gimana? Itu bisa kalian lihat di website ini di brilliant.org/wiki/derangements atau bisa kalian lihat nanti di kelasnya Haru. Bakal dijelasin mengenai derangement. Nah, sehingga total banyaknya cara yang mungkin adalah 8 faktorial dikalikan D8 atau derangement dari 8. Maka jawaban yang valid adalah A. Oke, sampai sejauh ini mengenai derangement dan permutasi ini, soal nomor 7 apakah jelas? Seharusnya agak sulit sih, cuman kalau udah jelas mantap. Oke, mantap Angel. Oke, selanjutnya adalah rekursi. eh nah, rekursi ini, di soal ini, inti soalnya adalah kita diminta untuk mencari berapa banyak barisan biner. Biner itu satu dan 0 ya. Sepanjang 8 yang tidak mengandung sub barisan 111. Kayak di sini di keterangan yang udah aku tulis yaitu contoh barisan biner valid adalah 110 dan seterusnya. Contoh barisan biner tidak valid adalah yang ini. Kenapa? Karena ada ini sub barisan 111. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini adalah kita bisa menggunakan persamaan rekursif. Kita misalkan Sn adalah banyaknya barisan biner sebanyak n yang tidak mengandung subbarisan 111. Pertama-tama kita tinjau kasus berdasarkan cara menyusun bit pertama, yaitu ada dua kemungkinan. Kita bisa antara meletakkan bit 0 terlebih dahulu atau meletakkan bit 1 terlebih dahulu. Setelah kita meletakkan bit 0, berarti ada sebanyak n-1 barisan yang belum kita isi. Sama juga ketika kita meletakkan bit 1, ada sebanyak n-1 barisan juga yang belum kita isi. Yang mana itu semua bisa kita cari di S n-1. Terus ada juga kasus invalid, yaitu let's say kita udah meletakkan satu sub barisan 111 dulu. Berarti ada sebanyak
N-3 barisan yang belum kita isi. Buat mencari itu, kita bisa menggunakan Sn-3. Nah, menggunakan itu, kita bisa mencoba untuk menyusun suatu relasi rekurens. Apa itu relasi rekurens? Kalian pasti familiar dengan yang namanya Fibonacci. Suatu barisan Fibonacci di urutan ke N didefinisikan sebagai Fibonacci dari N-1 ditambah dengan barisan Fibonacci ke N-2. Nah, menggunakan logika itu juga kita akan menyusun suatu relasi rekurens yang bentuknya kurang lebih bakal mirip dengan Fibonacci ini. Kita definisikan Sn sebagai A min B, di mana A adalah banyaknya susunan yang valid dan B adalah banyaknya susunan yang tidak valid. Susunan yang valid itu apa aja? Susunan yang valid kan yang tidak mengandung barisan biner 111, yang mana tadi kita udah ngitung, yaitu Sn-1 dan Sn-1 lagi. Maka bisa kita bilang A sama dengan Sn-1 ditambah Sn-1, yang mana bakal menjadi 2 Sn-1. Kemudian B adalah banyaknya barisan biner yang invalid, yaitu Sn-3 tadi yang udah kita hitung dengan cara meletakkan 3 buah bit biner, 3 buah angka satu duluan gitu di barisan biner kita. Maka B kita bakal mendapatkan bahwa B adalah Sn-3. Menggunakan itu kita bakal dapatkan bahwa Sn sama dengan 2 Sn-1 dikurangi Sn-3. Karena kita butuh Sn-3, maka berarti kita harus menghitung secara manual dari S1, S2 sampai dengan S3. S1 ada dua kemungkinan, yaitu antara satu doang, ya angka satu doang atau angka 0 doang. Sehingga didapatkan S1 sama dengan 2. Banyaknya S2 adalah 00, 01, 10, atau 11. Mereka semua nggak ngandung subbarisan 111. Sehingga S2 sama dengan 4. Terus habis itu S3 adalah banyaknya barisan biner sepanjang 3 yang tidak mengandung sub barisan 111, yaitu ada sebanyak 7 buah barisan biner. Kemudian untuk mencari sampai S8, kita cukup susun jawaban kita berdasarkan relasi rekurens yang kita udah dapatkan. Sn sama dengan 2 Sn-1 dikurangi Sn-3. Berarti S4 sama dengan 2 dikalikan S4-1 atau S3 dikurangi dengan Sn-3, yaitu S4-3 atau 1. Sini. Yaitu bisa kita hitung, tadi kita udah dapat S1, S2, dan S3-nya. Terus kita lakukan itu sampai kita menemukan S8. Dengan kayak begitu, kita dapatkan jawaban yang benar adalah E. Oke, sampai sini apakah sudah jelas? Oke, mantap. Untuk barisan biner sudah jelas. Sayangnya waktu kita sudah habis. Jika kalian tertarik lebih lanjut, bisa join Haro atau ya kita bisa upgrade ke yang premium supaya mendapatkan PDF dari soal. Oke, sekian dari aku kembalikan ke Kak